Assalamualaikum, gimana kabarnya guys? Saya harap selalu super ya. Jadi bagi teman-teman yang tertarik langsung saja subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Di kesempatan kali ini saya akan mengisahkan alur cerita film dengan judul yang rilis pada tahun 2011. Film bergenre thriller drama ini mengisahkan pria bernama Joe, seorang detektif, tapi memiliki pekerjaan sampingan yang bertolak belakang dengan pekerjaan utamanya, yaitu sebagai pelenyap nyawa bayaran. Suatu hari dia mendapatkan pekerjaan sampingan dari seorang anak yang ingin melenyapkan ibunya untuk mendapatkan uang asuransi. Namun, karena sang anak tidak mampu membayar uang muka pada Joe, sehingga mau tak mau dia menjadikan adik perempuannya yang belia dan polos sebagai jaminan. Melihat penampilan adik dari kliennya yang menggoda, Joe pun tergiur untuk memanfaatkannya untuk sebuah kepuasan pribadi. Gimana? Cerita yang menarik bukan? Tanpa perlu panjang lebar lagi, skuy kita larut dalam ceritanya. Di derasnya hujan pada malam itu, Chris nampak membicarakan hal yang sangat serius dengan Ansel ayahnya. Saat itu sang ayah sudah bercerai dengan ibu Ansel dan sudah menikah lagi dengan wanita lain bernama Charla. Chris curhat pada Ansel kalau dia sedang terlilit hutang dengan jumlah yang sangat banyak. Dia sadar kalau perekonomian Ansel juga tak kalah buruk dengannya. Lalu dia mengemukakan sebuah ide yang tak waras, yaitu menghilangkan nyawa ibu kandungnya. Chris bilang kalau sang ibu memiliki polis asuransi jiwa yang sangat besar, dan apabila dia tiada, maka uang tersebut akan jatuh sepenuhnya ke tangan Dati, adik Chris. Kebetulan saat itu Dati diasuh oleh Ansel dan istri barunya. Chris menambahkan untuk melancarkan misinya itu, dia memakai jasa dari Joe, seorang detektif, namun memiliki pekerjaan sampingan sebagai penghilang nyawa bayaran. Dan Joe meminta bayaran setengah dari uang asuransi jiwa yang akan didapat oleh Chris nantinya. Ansel yang tergiur oleh indahnya gepokan uang dengan cepat menyetujui rencana anak lelakinya itu. Di rumah trailer milik Ansel, Dati yang mengidap gangguan tidur berjalan secara mengagetkan setuju dengan rencana gesrek Chris tadi. Entah dari mana Dati mengetahui itu semua. Suatu hari, Joe datang ke rumah Ansel untuk membahas kelanjutan dari rencana mereka. Kebetulan saat itu hanya ada Dati di rumah. Dati yang lagi larut dalam serunya menonton film kungfu terkaget-kaget melihat kedatangan pria dengan ekspresi datar itu. Joe dan Dati pun berbincang-bincang membahas pengalaman kerja Joe sebagai detektif. Kepribadian Dati yang terbuka dan polos membuat Joe tertarik pada gadis belia itu. Akhirnya Dati sadar kalau Joe lah yang akan jadi eksekutor dalam rencana jahat mereka nanti. Dati mengungkapkan alasan kenapa dia setuju melenyapkan nyawa ibu kandungnya, karena pada waktu kecil, sang ibu sempat berusaha untuk melenyapkan Dati dengan membekap wajahnya menggunakan bantal, namun tak berhasil. Saat Joe, Chris, dan Ansel mengadakan pertemuan, Joe menjabarkan persyaratan darinya dan meminta uang bagiannya untuk dibayar di muka. Tentu Chris yang hanya modal dengkul saja dengan segala alasan membujuk Joe untuk bisa dibayar nanti setelah menjalankan misi. Joe yang nampak sudah pro di bidang pekerjaan itu menolak rayuan Chris. Sebelum pergi, Joe bilang akan mempertimbangkan hal tersebut asalkan Dati yang menjadi jaminannya. Dia ingin menghabiskan malam bersama Dati. Meskipun sempat tak setuju, Ansel akhirnya harus merelakan putrinya yang polos untuk diserahkan pada Joe. Malamnya, Dati merasa ada keanehan pada keluarganya. Saat itu hanya dia yang disuruh berdandan. Ansel pun bilang kalau nanti dia dan Chris akan pergi ke suatu tempat. Jadi Dati akan makan malam berdua saja dengan Joe. Dati yang merasa dirinya dalam bahaya hanya bisa menangis dan memaksa untuk berganti pakaian. Tak berselang lama datanglah Joe. Dati yang menangis ketakutan masih mengurung diri di kamarnya. Joe yang sudah berpengalaman dalam meluluhkan hati wanita dengan santuy mulai membuka obrolan yang menarik minat Dati. Akhirnya Dati pun keluar dari kamarnya. Sambil menyiapkan makan malam, Dati jujur pada Joe kalau bagian bawah tubuhnya masih bersegel. Tanpa rasa ragu, Joe mengiyakan pernyataan tersebut. Sikap Dati terlihat bertolak belakang dengan kondisinya beberapa saat lalu. Sekarang dia terlihat nyaman dan berani melontarkan gurauan pada Joe. Joe nampaknya tidak terlalu suka basa-basi. Dia pun langsung menyuruh Dati untuk mengambil gaun yang sudah dipakai sebelum dia datang. Kecanggungan Dati pun bertambah di saat Joe meminta gadis itu untuk berganti pakaian di depannya. Akhirnya tanggallah seluruh pakaian yang dipakai oleh Dati bergantikan gaun hitam yang cukup mengeksplorasi lekukan tubuhnya. Dati membeberkan kalau saat itu dia baru berusia 12 tahun.
Namun hal tersebut tidak menyurutkan niat Joe untuk bisa menikmati keindahan dari gadis polos itu. Tanpa ragu dia pun menyerbu bagian belakang tubuh Dati. Keesokan harinya, hutang Chris yang sudah jatuh tempo kembali ditagih oleh pria bernama Digger. Karena belum memiliki uang, akhirnya Chris harus rela ditabok habis-habisan oleh anak buah Digger. Di lain hari, dengan wajah lebamnya, Chris menemui Joe dan berkata ingin membatalkan rencana untuk melenyapkan nyawa ibu kandungnya. Dia merasa sudah terlampau banyak melakukan hal buruk dan tak ingin melibatkan Dati lagi ke dalam masalah. Tapi upaya Chris itu terlambat karena Joe ternyata sudah selesai menjalankan misinya. Di bagasi mobil Joe terdapat jenazah ibu kandung Chris yang entah telah diperlakukan seperti apa oleh pria bertopi koboi itu. Dengan mata kepalanya sendiri, Chris melihat cara kerja Joe dalam merekayasa penghilangan nyawa tersebut, agar terlihat seperti kecelakaan yang disebabkan oleh pengaruh alkohol. Disinilah plot twist terjadi, saat Ansel dan Charla mencari info tentang pencairan uang asuransi jiwa dari mantan istrinya. Terungkap bahwa wanita itu sama sekali tidak mencantumkan nama Dati sebagai penerima uang asuransi apabila dia tiada, melainkan Rex, pacar dari ibu kandung Dati. Ternyata Chris dikibuli dan dimanfaatkan oleh Rex yang juga mengincar uang asuransi itu. Dia menghasut Chris agar melenyapkan nyawa ibu kandungnya sendiri. Dan Joe si detektif merupakan orang yang direkomendasikan langsung oleh Rex. Dati yang melihat kakaknya sedang terpuruk dalam penyesalan pun mencoba menghiburnya. Chris tiba-tiba mengajak Dati untuk pergi ke tempat yang jauh, tanpa diketahui siapapun. Dati sebenarnya setuju atas usulan tersebut, namun sebelum dia pergi, dia ingin menemui Joe terlebih dahulu. Chris yang tak ingin rencana rahasianya bocor dengan terpaksa mengabulkan keinginan adik sematawayangnya itu. Di pemakaman, Chris nampak sangat menyesal atas kepergian sang ibu untuk selamanya. Beberapa saat kemudian, Chris menemui seseorang yang memberikannya sepucuk senjata. Sepertinya Chris mempunyai rencana lain untuk sosok Joe yang bengis. Di scene selanjutnya banyak fakta mengejutkan yang membuat saya terperangah. Malam hari setelah pulang dari pemakaman, Ansel, Charla, dan Joe nampak sedang bersantap sambil mengobrol. Ansel dan Charla berusaha menjelaskan pada Joe tentang kegagalan misi mereka dalam mendapatkan uang karena kebodohan Chris. Dengan wajah minim ekspresi, Joe menanyakan pada Charla tentang besaran uang asuransi yang mereka incar. Tentu saja Charla menyebutkan jumlah yang memang sudah mereka ketahui sejak memulai misi itu. Joe terus saja mencecar Charla dengan pertanyaan seputar pembagian uang asuransi, dan Charla pun nampak bingung dengan perilaku Joe saat itu. Akhirnya Joe membeberkan bahwa uang yang didapat dari asuransi orang yang kecelakaan adalah 2 kali lipat dari besaran jumlah yang ada. Ansel pun terkejut dan nampak tidak mengetahui tentang hal itu. Dan terkuaklah semua bahwa selama ini Charla telah berselingkuh dari Ansel dan menghasut keluarga itu untuk melenyapkan nyawa dari ibu kandung Chris dan Dati. Tentunya Charla tak merencanakan semua itu sendirian. Dan lebih mengejutkannya lagi, orang yang membantunya adalah Rex, yang tidak lain tidak bukan adalah pacar dari ibu Chris itu sendiri. Joe nampak tidak begitu peduli dengan perbedaan gender. Dengan kejam dia memberikan pelajaran pada Charla. Joe mengaku kalau Rex telah pergi dan memberikan seluruh uang asuransi itu padanya. Sepertinya Rex yang berkhianat juga telah dilenyapkan oleh Joe. Dan scene yang paling epik di film ini pun terjadi saat Joe memaksa Charla untuk menghisap paha ayam goreng yang diletakkan di antara kedua kakinya, seolah sedang menghisap rudal kesayangan Joe. Dengan bentuk wajah yang tak karuan, Charla pun dengan terpaksa menurutinya. Ansel yang jelas-jelas dikhianati oleh Charla hanya membiarkan saja momen itu terjadi. Joe mengancam akan memusnahkan keluarga itu apabila mereka membiarkan Chris pergi meninggalkan kota itu bersama Dati. Nampak Joe sudah jatuh cinta pada adik Chris itu. Suasana mencekam hadir saat Joe mengajak keluarga Ansel yang sudah berkumpul untuk makan malam bersamanya, sebagai satu keluarga. Dengan senyum sumringah, Joe mengabarkan ke keluarga itu kalau dia dan Dati telah jatuh cinta dan berencana untuk segera menikah. Anehnya, setelah mendengar pernyataan dari pria yang kurang waras itu, Dati hanya tersipu malu. Nampaknya perasaan cinta itu juga benar-benar hadir di hati Dati. Ansel dan Charla yang sadar kalau Joe merupakan pria yang berbahaya hanya pura-pura setuju atas gagasan tersebut. Kecuali Chris, dia dengan berani menentang keinginan Joe untuk menikahi adiknya. Chris pun langsung menyuruh Dati bergegas membenahi barang-barangnya dan pergi bersamanya. Sontak hal itu langsung memicu amarah Joe, tapi Chris langsung bangkit dari duduknya dan mengacungkan senjatanya pada detektif itu.
Charla yang merasa Joe lebih berbahaya daripada Chris langsung menancapkan sebuah pisau pada lengan Chris. Sontak senjata Chris terlepas dari tangannya. Melihat peluang emas itu, Joe langsung menyerbu Chris dan memberinya pelajaran sampai bonyok. Ansel dan Charla yang takut pada Joe mau tak mau ikut membantu menahan badan Chris agar tidak bergerak saat dihajar. Dati menangis sambil memohon untuk berhenti melukai kakaknya. Dati pun nekat mengambil senjata dan menembak secara asal ke segala arah. Dan naasnya, tembakan tersebut malah mengenai Chris dan Ansel. Film ditutup dengan acungan senjata oleh Dati ke arah Joe, kemudian bilang kalau dia sedang hamil anak pria itu. Ekspresi Joe pun tak seperti biasanya. Saat itu dia tersenyum bahagia. Tapi nampaknya kebahagiaan itu tak akan lama, karena Dati telah siap untuk melenyapkan Joe dengan senjata di tangannya. Meskipun bergenre crime, menurut saya film ini cukup ringan dan diselingi plot twist yang menarik. Jadi untuk makna dari film ini, saya serahkan pada teman-teman semua sebagai viewers. Ambil bagian positifnya dan buang yang buruknya. Demikian alur cerita film. Semoga terhibur dan bahagia selalu.